Baru kali ini bisa merasakan suasana kemeriahan pengajian akbar yang ada di kampungnya Bang Toha. Jalanannya sampai macet sahabatku semua. Jadi di kampung itu kalau ada pengajian akbar memang sangat ramai sekali. Di sini juga ada festival makanannya juga sahabatku semua. Ada juga penjual kacang macam zaman dulu. Apakah di Malaysia dulu juga pernah ada penjual kacang seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Kali ini Bang Toha akan coba tunjukkan suasana di kampungnya Bang Toha saat menjelang pengajian akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian lama merantau di Malaysia, yang dimana Bang Toha tidak pernah melihat suasana pengajian akbar yang ada di kampungnya Bang Toha yang berlangsung begitu sangat meriah. Untuk pengajian akbarnya kurang 5 hari lagi sahabatku semua, tapi suasana di kampung di sini sudah begitu sangat ramai sekali. Ini Bang Toha lepas sholat maghrib langsung datang ke tempat pengajian akbarnya. Jadi di sini ada food courtnya juga atau festival makanannya. Ini hanya setahun sekali sahabatku semua. Jadi bukan yang istilahnya 1 bulan sekali ada atau 2 bulan sekali ada, enggak. Jadi tidak macam di Malaysia. Kalau kehidupan di kampung sahabatku semua, ada semacam pengajian akbar atau acara festival seperti ini, Masya Allah, bagi warga kampung ini merupakan salah satu hiburan juga. Nanti hari menjelang pengajian akbarnya kita juga bisa langsung ikut pengajian yang dihadiri ribuan para jamaah. Jadi nanti selepas selesai pengajian bisa beli jajan atau bisa beli makanan. Untuk harga makanan kalau di kampung juga terbilang cukup sangat murah. Biasanya satu porsinya Rp10.000 atau sekitar Rp2.40. Jadi seperti ini sahabat semua, kalau di kampung itu hiburannya ya macam ini. Ini pun hanya setahun sekali. Makanya Bang Toha kalau ke kota, kadang-kadang kalau pergi masuk mall begitu amat sangat teruja, ya dikarenakan memang jarang pergi ke kota. Tapi kini alhamdulillah sekian lama Bang Toha tidak pernah merasakan kemeriahan di kampungnya Bang Toha, yang dimana karena terlalu lama merantau, jadinya setiap pengajian akbar yang dimeriahkan begitu sangat luar biasa di kampungnya Bang Toha tidak pernah merasakan suasana macam ini. Jadi kali ini Bang Toha pusing-pusing sambil menunjukkan orang yang berjualan di tepi-tepi jalan. Ada yang jualan mainan, ada yang jualan bakso, ayam penyet. Biasanya nanti selepas azan Isya, jalan di sini itu macet ataupun jam sahabat semua. Karena biasanya warga kampung yang dari jauh-jauh itu berdatangan. Ya maklum sahabatku semua, karena apa ya? Acara ini cuma ada setahun sekali. Makanya ramai orang yang berdatangan mungkin untuk membeli mainan anak-anak atau untuk membelikan baju anak-anak ataupun beli kue-mue. Masya Allah, alhamdulillah akhirnya bisa merasakan suasana seperti ini sahabatku semua. Jadi kalau dari rumahnya Bang Toha ini dekat saja, sekitar 12 menitan. Dan di sini sahabatku semua, nanti kalau sudah menjelang hari besarnya, para pedagang itu ramai sekali. Dan biasanya sampai sesak jalan ini. Jadi berjalan saja sampai sesak, karena begitu terlampau banyak orang yang memeriahkan suasana festival pengajian akbar yang ada di kampungnya Bang Toha. Di sini Bang Toha bersama Mbak Feni dan juga anaknya Bang Toha. Ya Allah, alhamdulillah akhirnya bisa merasakan kemeriahan suasana di kampungnya Bang Toha. Jadi buat kawan-kawan daripada Malaysia yang kemarin berkomentar juga, Bang, apakah di kampungnya Bang Toha itu tidak ada food festival ataupun semacam acara event-event besar-besar? Ya memang tidak ada sahabatku semua, adanya cuma setahun sekali. Dan biasanya acara seperti ini berlangsung 1 minggu. Jadi 1 minggu penuh jalanan di sini akan ramai sekali.
ada yang jualan tape ubi kayu, yang dimana satu bekasnya Rp10.000 atau Rp2.50. Tapi yang paling banyak sahabatku semua, kebanyakan orang di sini kalau acara pengajian akbar seperti ini, kebanyakan jualan dodol. Jadi yang jual dodol itu begitu sangat ramai sekali, ada kerak telur, ada es jeruk atau limo es. Kemudian di sini juga masih banyak para pedagang yang tengah persiapan, dan para pedagang ini bukan orang kampung di sini sahabatku semua, ada colek buah. Jadi macam di Malaysia juga sahabatku semua. Kalau di Malaysia colek buah, tapi kalau di sini rujak buah. Sebenarnya dari segi bumbu atau dari segi bahan-bahannya itu sama. Itulah kenapa kadang-kadang Indonesia dan Malaysia selalu bertikai bab soal makanan kalau di media sosial. Ya karena kita negara bertetangga, dari segi makanan memang hampir sama, dari segi budaya juga hampir sama, dari segi bahasa juga hampir sama. Maka tak heran kalau Indonesia dan Malaysia sering disebut negara adik beradik, kadang-kadang gurau, kemudian kadang-kadang gaduh-gaduh manja. Tapi itu hanya berlaku di media sosial saja sahabatku semua. Dan di sini Bang Toha masih bisa enjoy naik motor, tapi mungkin sekejap lagi Bang Toha tidak akan bisa naik motor dengan enjoy macam ini sahabatku semua. Mungkin dalam waktu tempoh 30 menit lagi ataupun 15 menit lagi, jalanan di sini akan ramai sekali dan penuh sesak. Karena yang kampung daripada pegunungan juga turun, yang jauh-jauh juga turun, biasanya akan bawa anak-anak mereka untuk dibelikan mainan atau untuk diajak makan-makan bersama. Jadi di sini Bang Toha sambil naik motor sambil merekam masih oke. Ada juga penjual macam baby crab, kemudian kentang goreng. Ini mirip-mirip seperti di pasar malam Malaysia sahabatku semua. Yang paling legend adalah penjual kacang, yang dimana penjual kacangnya itu macam seperti penjual kacang zaman dahulu sahabatku semua. Ada tahu goreng, kemudian ada murtabak. Semuanya kalau berada di acara seperti ini sahabatku semua, memang banyak makanan, tapi uangnya juga harus bawa banyak. Dan kali ini akhirnya sudah terjebak macet. Suasananya begitu sangat sesak sekali sahabatku semua. Seperti apa yang Bang Toha bilang tadi, sekejap lagi sekitar 10 menitan pasti akan ramai. Dan di sini banyak penjual dodol. Jadi beragam jenis dodol semuanya serba ada. Sebab acara pengajian sahabatku semua, kalau di Indonesia acara pengajian itu yang jual dodol itu ramai sekali. Selepas pulang pengajian, biasanya para ibu-ibu atau bapak-bapak nanti akan bawa oleh-oleh dodol. Jadi ini semacam oleh-olehnya atau semacam khasnya lah sahabatku semua. Dan untuk harga dodol di sini 1 kilonya yang paling sedap Rp25.000 atau setara sekitar berapa ya, Rp25.000 itu 4 ringgitan lebih sedikit lah sahabatku semua. Jadi 4 ringgit lebih sedikit itu sudah dapat dodol yang sangat sedap. Untuk dodol yang biasa-biasa sekilonya ya sekitar Rp15.000. Jadi kalau di Indonesia itu belasan ribu cuma dapat dodol. Alhamdulillahirobbilalamin, rasanya senang meskipun jam macam ini tapi bisa merasakan suasana warahmatullahi wabarakatuh. Semua kali pertama di kampung, orang yang naik motor itu sangat ramai sekali. Suasana itu sangat ramai sekali. Tempat yang jalan sehingga di sini ya macam ini jam. Kalau di Malaysia kan acara festival semua dan juga kulinernya ada saja di perkampungan ini. Dan memang suasananya begitu sangat meriah sekali pada kawasan parkir motor, sehingga ketika pengunjung datang di sini tidak diperbolehkan naik motor biar tak sesak macam ini sahabat semua. Jadi di sini memang di sini untuk harga jajanan makanannya Rp10.000 atau sekitar Rp2.50. Jadi kurang lebih untuk jajanannya hampir sama seperti di Malaysia sahabatku semua. Jadi ada hotdog ya atau sosis goreng, jamur crispy. Suasana festival yang dimana ini juga memperingati
suasananya sampai jam macam ini. Kebanyakan warganya berkunjung ke sini naik motor, jadi ada perpindahan yang akan sangat jauh. Di Malaysia kalau ada acara-acara seperti ini, motor dilarang masuk ke kawasan acara festival, cuma karena lokasinya di Kampung Bang Toha ini rumah makan, sehingga kawasan seperti ini sangat sulit. Jadi normal macam ini kalau di Malaysia kan tapi Bang Toha berfungsi kalau di Malaysia acara karnaval atau acara festival makanan, dia orang ini ada tempat khusus untuk sehingga kita adalah pengunjung ketika datang di acara festival tersebut merasa sangat nyaman. Bang Toha akan ajak pusing-pusing kawan-kawan biar melihat seperti apa suasana kemeriahan acara pengajian ini sebenarnya sahabatku semua. Cuma ini karena belum hari besarnya, di sini warga hanya bisa menikmati kulinernya dengan kemeriahan yang begitu amat meriah sekali. Di sini juga ada penjual mainan tradisional, kue mui, kemudian baju, serba lengkap lah pokoknya sahabatku semua. Tapi ya macam itu, kalau kita bawa motor memang tak boleh jalan, jam sangat. Dan motornya Bang Toha pun, Bang Toha tinggal, ini ada kakak-kakaknya yang jual dimsum, begitu happy. Jadi sekilas ini mirip pasar malam seperti di Malaysia sahabatku semua. Dan di sini ada mobil yang dinaiki para pengunjung. Biasanya para pengunjung yang naik mobil seperti ini atau naik kereta seperti ini dari perkampungan yang agak cukup lumayan jauh. Ada juga yang naik kereta. Nah, macam inilah kereta yang ada di Indonesia sahabatku semua. Ini namanya kereta kampung. Kalau di Malaysia kereta itu mobil, tapi kalau di Indonesia kereta macam ini kereta kampung. Jadi biasanya warga kampung akan berkongsi-kongsi duit, kemudian dia orang ini akan sewa satu kereta untuk jalan-jalan di acara food festival pengajian akbar. Jadi kebanyakan warga kampung di sini kalau menghadiri acara majelis seperti ini, mereka akan naik motor. Bang, kenapa tak pakai helmet? Apakah di sana aman-aman saja? Di sini kalau semacam acara seperti ini sahabatku semua, yang datang itu memang orang-orang yang berdekatan ya. Jadi sehingga di sini memang kebanyakan ya tidak pakai helmet karena jaraknya ya dekat saja. Tapi kalau mungkin di Malaysia hal semacam ini dilarang. Dan di sini untuk jualan makanannya memang begitu sangat meriah sekali sahabatku semua. Namun Bang Toha di sini cuma sekedar jalan-jalan dan nanti akan cari makan nasi goreng. Berapa sih kalau untuk makan nasi goreng di Indonesia? Jadi kalau untuk makan nasi goreng di Indonesia sahabatku semua di kampung seperti ini ya cuma sekitar Rp15.000 atau Rp16.000 siap dengan air minumnya. Tengok di sini motor dinaiki 4 orang, 3 orang itu biasa. Kadang-kadang sampai ada yang bawa anak kecil. Dan biasanya kebanyakan yang naik motor ini juga ibu-ibu dengan bapak-bapak. Nah, ini dinaiki 4 orang, 3 orang, kadang-kadang 5 orang, normal-normal saja. Jadi selama saya merantau di Malaysia, jarang sekali sih, bahkan tidak pernah sama sekali melihat naik motor dinaiki sampai 4 orang ataupun 3 orang. Memang tidak pernah. Nah, di sini normal sahabatku semua. Jadi bawa anak kecil kadang 2, kadang 3. Tapi di sini normal-normal saja. Inilah perbedaan antara suasana di Indonesia dengan di Malaysia. Dan Bang Toha berjalan cukup lumayan jauh sekali bersama ibu-ibu ini. Dan di sini untuk anak istrinya Bang Toha, Mbak Feni juga berjalan kaki. Namun Mbak Feni sudah tak mampu jalan kaki, dia orang tunggu saja. Dan Bang Toha nak pergi untuk beli nasi goreng.
Dek, sampai tumbas. Nah, tumbas. Dan kali ini anaknya Bang Toha singgah beli pentol mercon. Pentol mercon ini salah satu pentol yang cukup sangat pedas. Satu porsinya Rp12.000 atau sekitar Rp2,60. Jadi dapat satu porsi. Di Indonesia kebanyakan makanannya itu pedas-pedas sangat, sahabatku semua. Jadi jarang yang tak pedas. Dari mulai pentol, ceker, semuanya pedas gila. Namun kalau berada di festival kampung seperti ini masih terbilang harga makanan masih murah. Jadi misal kata kita bawa uang Rp100.000 bisa untuk makan bertiga dan juga bisa untuk beli makanan sedikit-sedikit lah, sahabatku semua. Untuk pentol Rp12.000 sebenarnya kalau satu orang itu sudah kenyang. Cuma tadi sudah dimakan anak dan istri sehingga tinggal 2 saja. Dan seperti ini semakin malam justru suasananya begitu sangat meriah sekali, sahabatku semua. Dan Bang Toha berjalan menuju kedai penjual nasi goreng. Nah, sudah kelihatan sahabatku semua. Ada penjual nasi goreng yang harganya sangat murah, atau biasanya di Indonesia sering disebut nasi goreng pinggir jalan karena jualannya berada di pinggir jalan. Tapi kalau untuk nasi goreng di sini tak macam di Malaysia. Kalau di Malaysia ada ayam gorengnya ataupun telur dadarnya atau telur mata sapi. Tapi kalau di sini sahabatku semua, misal kata teringin nak beli ayam goreng dengan nasi goreng, beli ayamnya harus asing ya, jadi tidak satu tempat. Alhamdulillah, inilah suasana kesederhanaan Bang Toha ketika sudah berada di kampung. Dan kali ini Bang Toha pesan mie goreng. Untuk harga mie goreng di sini sama Rp13.000.
Kalau dengan TOS Rp16.000. Untuk nasi gorengnya tidak memakai potongan ayam besar-besar seperti di Malaysia, potongan ayamnya cuma kecil-kecil sahabatku semua. Jadi dengan harga murah ya wajar. Jom untuk sahabatku semua jemput makan, sebelum makan berdoa terlebih dahulu. Ini mie goreng penjual abang-abang pinggir jalan. Cuma Rp13.000 atau sekitar 3 ringgitan lah. Siap dengan minumnya 4 ringgit. Alhamdulillah, kalau di kampung makan seperti ini sudah enak dan juga sudah kenyang sahabatku semua, karena porsinya juga cukup lumayan besar. Jadi misal kata sahabat-sahabatku teringin nak berwisata di kampung-kampung Indonesia, mari ke kampungnya Bang Toha. Nanti Bang Toha akan ajak makan-makan di tempat tradisional ataupun naik pegunungan dengan budget yang murah lah kalau di kampungnya Bang Toha. Selesai makan kali ini Bang Toha akan berjalan untuk menuju pulang. Dan suasananya masih begitu sangat ramai sekali sahabatku semua. Kali pertama berada di kampung akhirnya bisa menghadiri acara majelis yang sangat meriah seperti ini. Dan di sini Bang Toha teringin nak beli kacang rebus. Ini Bang Toha beli ke pakcik-pakcik. Masya Allah, luar biasa pakciknya. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi, tapi beliau dalam bekerja begitu amat sangat bersemangat. Dan biasanya untuk satu bungkus kacang harganya Rp10.000. Kalau di Malaysia dulu pernah ada penjual kacang seperti ini tak sahabat semua? Coba tulis di kolom komentar. Next, lanjut video selanjutnya sahabat semua. Ada hal yang menarik lagi.